Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5. Untuk presentasi kali ini dari kelompok 5 kami ingin menerangkan tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Pada layar atau pada screen ini adalah gambar di mana sejumlah tukang becak di Sulawesi Tengah pada hari Minggu, tepatnya pada tanggal 5 bulan April tahun 2020. Mereka adalah para pekerja yang terdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Mereka menunggu pemerintah yang akan memberikan BLT bagi warga miskin termasuk para pekerja informal yang terdampak COVID-19. Di tengah wabah COVID-19, pemerintah mengucurkan berbagai stimulus untuk mengatasi dampak ekonomi yang ditimbulkan. Salah satu stimulus itu adalah pembagian bantuan langsung tunai atau BLT. Presiden Joko Widodo telah menyetujui penyaluran BLT sebesar 600.000 per keluarga dan akan diberikan selama 3 bulan. Pemerintah mengalokasikan BLT ini bagi warga yang berada di luar Jabodetabek. Namun pada prakteknya banyak sekali ditemukan pembagian BLT yang salah sasaran, kemudian adanya pembagian BLT yang tidak merata dalam satu wilayah. Dari sekian banyak kakak, hanya 1 atau 2 yang dapat. Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi jika semua pihak yang terlibat dalam pembagian BLT memahami hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Ini adalah salah satu gambaran tentang bagaimana warga negara bisa mendapatkan haknya dengan tetap mengedepankan kewajiban. Nah, di screen yang ketiga ini ada penjelasan mengenai pengertian tentang hak, bahwa hak warga negara adalah segala sesuatu yang pantas untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada di dalam kandungan. Artinya bahwa setiap warga negara yang memiliki kesamaan hak. Beberapa yang bisa dicontohkan di sini adalah bahwa setiap warga negara, yang pertama, mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian yang kedua, bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan yang ketiga, setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan contoh penerapan hak yang keempat adalah bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya adalah pengertian tentang kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan. Kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Beberapa contoh yang bisa kami sajikan tentang penerapan kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama adalah bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Contoh yang kedua dari penerapan kewajiban warga negara, bahwa setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda setempat. Contoh yang ketiga, bahwa setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Baik, ini adalah beberapa yang bisa kita dapatkan dari penerapan kewajiban bagi warga negara. Adalah isi dari pasal yang menyatakan tentang hak
dan kewajiban setiap warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar bahwa warga negara adalah orang Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sementara ayat 2 pada pasal 26 berbunyi bahwa syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian di pasal 27 ayat 1 mengenai hak dan kewajiban warga negara berbunyi bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dan di ayat 2 disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Muncul sebuah pertanyaan. Siapakah yang disebut dengan warga negara itu? Beberapa pengertian tentang warga negara juga diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 26 menyatakan bahwa warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menekankan kepada peraturan yang menyatakan bahwa negara RI adalah orang yang berdasarkan perundang-undangan atau perjanjian atau peraturan yang berlaku sejak proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara RI. Kami menginformasikan tentang hak dan kewajiban negara atau pemerintah sehingga ada timbal balik antara warga negara dengan pemerintah atau negara. Hak negara atau pemerintah yang pertama adalah menciptakan peraturan dan undang-undang untuk ketertiban dan keamanan. Yang kedua, melakukan monopoli sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kemudian yang ketiga, hak negara adalah memaksa warga negara agar taat hukum yang berlaku. Sementara itu, kewajiban negara untuk warga negara adalah melindungi wilayah dan warga negara. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Kemudian, dan yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan. Selanjutnya, Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan hubungannya dengan warga negara, bahwa pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap individu sebagai anggota warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian bahwa setiap warga negara juga berhak untuk berkehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Kita tentu pernah ingat bahwa di tahun 2009 Indonesia memiliki seorang pemain sepak bola yang mempunyai banyak penggemar. Bukan hanya karena keterampilannya untuk bermain bola, tapi juga karena postur dan parasnya yang menawan. Beliau adalah Irfan Bahdim. Ia pernah mendapatkan tekanan dari beberapa pihak karena kasus kewarganegaraan. Di tahun 2009, Irfan Bahdim memulai karir persepak bolaannya di Indonesia. Pada waktu itu, dia berusia hampir 21 tahun dan masih mempunyai 2 kewarganegaraan. Ia memiliki kewarganegaraan Indonesia dari ayahnya yang keturunan Indonesia asli dan mempunyai kewarganegaraan Belanda dari ibunya. Dan dia dilahirkan di Belanda. Menurut undang-undang di Indonesia, kewarganegaraan seseorang yang berkewarganegaraan ganda bisa diputuskan paling lambat 3 tahun setelah ia menginjak usia 18 tahun. Maka pada bulan Agustus 2009 adalah batas akhir ia harus memilih kewarganegaraannya. Karena jika tidak ia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Jika ia tidak menjadi warga negara Indonesia, maka ia tidak bisa ikut membela Indonesia dalam laga internasional. Karena pada waktu itu, Irfan Bahdim adalah pemain yang sangat diandalkan oleh timnas Indonesia untuk bertanding dalam Piala AFF atau Asian Football Federation pada tahun 2010. Akhirnya, Irfan Bahdim yang merupakan putra dari Novel Bahdim memilih untuk menjadi warga negara Indonesia sebelum usianya lebih dari 21 tahun. Teman-teman sekalian, di sini di layar ini dan studi kasus yang tadi dimunculkan adalah kita ingin mengenal lebih jauh tentang kriteria apa saja yang bisa dijadikan oleh negara untuk menjadi syarat bagi seseorang yang ingin menjadi warga negara di negara tertentu. Ada 2 kriteria umum yang diberikan. Yang pertama adalah kriteria kelahiran. Pada kriteria kelahiran menurut asas keibubapaan. Kemudian yang B, kriteria kelahiran menurut asas tempat kelahiran. Atau bisa juga untuk menjadi warga negara dengan cara naturalisasi atau kewarganegaraan, di mana suatu proses hukum yang menyebabkan seseorang dengan syarat tertentu mempunyai kewarganegaraan lain. Selanjutnya, seperti itu yang bisa kami sajikan. Mohon maaf jika banyak sekali hal-hal yang kurang berkenan. Dan jika ada kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf dan kami tunggu kritikan dan masukannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.